Oke, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar dalam serial pemrograman web bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang array, atau kalau bahasa Indonesianya itu larik disebutnya. Jadi array itu adalah kumpulan data dengan tipe data yang sama. Berbeda bisa juga sebenarnya sih. Langsung saja bagaimana caranya, bagaimana penjelasannya. Langsung saya buat projectnya dulu. Seperti biasa, project saya buat folder baru namanya array. Nah, selanjutnya saya buat sebuah field namanya itu array. Nama fieldnya itu array. Jadi dia tipe datanya sama, misalnya sekumpulan data nama mahasiswa gitu. Itu bisa kita buat, kita simpan dalam sebuah array. Bedanya dengan variabel, kalau variabel kan cuma bisa menampung satu nilai, tapi kalau array itu bisa menampung banyak nilai. Nah, cara penggunaan array itu, misalnya saya ingin membuat sebuah variabel dulu, variabel untuk menampung array, nilai arraynya, misalnya nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu array. Nah, ini cara buat array dia. Ini array biasa, misalnya namanya Nuris Akbar, Ida Husna, Rafika Yuni, Wahyu Safrizal, Wahyu Safrizal. Ada yang salah. Nah, tinggal ini. Wahyu Safrizal. Nah, inilah yang disebut array itu seperti ini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, cara mengaksesnya, jadi setiap array itu dia mempunyai indeks. Jadi misalnya indeks itu dihitung mulai dari 0. Jadi Nurs Akbar ini mempunyai indeks 0, nama mahasiswa 0. Kalau Ida Husna ini indeks 1, Rafika Yuni indeks 2, Wahyu Safrizal indeks 3. Jadi cara mengaksesnya, misalnya saya ingin menampilkan data Ida Husna misalnya, ya caranya itu echo s nama mahasiswa, variabelnya indeks berapa, misalnya indeks ke 2 yang menampilkan Ida Husna, berarti 0, 1, 1 misalnya. Seperti itu. Kita lihat array muncul. Nah, Ida Husna. Misalnya saya ingin menampilkan Nus Akbar. Nus Akbar berarti ini di indeks ke 0. Nus Akbar. Nah, misalnya saya ingin menampilkan semua nih. Saya nggak mau tahu berapa banyaknya data nama mahasiswa ini. Kita bisa menggunakan looping. Untuk penjelasan looping kan sudah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi, kita bisa menggunakan for SI sama dengan 0, SI lebih kecil sama dengan 3, SI plus plus. Nah, echo S nama mahasiswa SI. Nah, misalnya seperti ini. Saya refresh, udah muncul semuanya. Supaya lebih bagus, saya kasih tag PR. Nah, ini Nus Akbar, ada Husna, ada Vega ini, Wahyu Safrizal. Ini dia. Nah, seperti ini. Ini untuk jadi selain format seperti ini, kadang-kadang kita ada melihat juga tipe array itu, misalnya siswa. Misalnya barang lah. Misalnya barang array, misalnya smartphone itu harganya 1.300.000. Terus Rp1.000. Misalnya power bank itu harganya Rp500.000. Ada lagi apa lagi, mouse itu harganya Rp30.000. Nah, mungkin
kita pernah juga melihat tipe array seperti ini. Jadi ini tipe array pertama, ini tipe array biasa. Nah, ini disebut asosiatif array. Nah, jadi kalau ini untuk cara mengaksesnya itu kita bisa dengan melakukan looping. Saya ingin melakukan looping seperti ini juga. Saya tetap menggunakan for ya. For si sama dengan 0. Oh, kita menggunakan for each. Kita menggunakan while sajalah. While s barang for each saja. For each, sorry ya. S barang, soalnya S misalnya nama, S harga. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa melakukan echo S nama barang, harganya adalah S harga barang. Nah, seperti ini. Saya beri tag backline juga. Ini saya berikan komentar dulu. Nah, seperti ini. Saya refresh. Nah, powerbank harganya 1.300.000, powerbank smartphone harganya 1.300.000, powerbank harganya 500.000, mouse harganya 300.000. Nah, ini kita sebut dengan associative array. Untuk implementasinya sih biasanya ketika mungkin kalau Anda pernah menggunakan framework CodeIgniter, nantinya di situ ada function input misalnya. Jadi studi kasus kita buat dulu, langsung saja kita praktek. Misalnya saya kolaborasikan dengan function ya. Misalnya saya punya function inputan. Function inputan, datanya itu as array. Datanya berupa array ya. Jadi dia akan mereturn sebuah nilai. Return input type sama dengan text. Nah, seperti ini. Untuk datanya tersebut for each as data as tag misalnya, tag as value. Nah, seperti ini. Kita akan membuat sebuah variabel penampung dulu, namanya itu text. Kita berikan kosong. Jadi text tersebut isinya adalah text sama dengan s text sama dengan s value, s text s value. Nah, seperti ini. Saya sama dengan, kita beri sama dengan, kita beri T2, Nah, seperti ini. Kita beri teks lagi. Nah, jadi ketika saya misalnya echo inputan, datanya itu misalnya array tipe teks, misalnya name-nya itu saya beri
nama dan placeholder, masukkan nama Anda. Studi kasus. Sekarang kita buka studi kasusnya. Nah, jadi sebuah text box. Bila kita lihat source code-nya itu name, nama, placeholder, masukkan nama Anda. Oke, di sini sepertinya saya kurang berikan penutup. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat sebuah function untuk melakukan generate function HTML seperti itu. Ini salah satu penggunaan dalam studi kasusnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penggunaan array gitu. Jadi banyak manfaat array. Jadi bisa langsung array-nya di sini. Di sini bisa, atau kita buat variabel misalnya tag. Tag itu bisa array. Tag. Nah, di sini juga bisa. Sama saja hasilnya. Misalnya saya ingin menambahkan value sama dengan Nuris Akbar. Sorry, press. Nuris Akbar ini putih teks, name placeholder nama, value Nuris Akbar. Oh, ada yang salah ini. Nah, value Nuris Akbar gitu. Ini bisa. Jadi banyak cara. Banyak penggunaannya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ini yang kita dapat pada hari ini tentang array. Jadi ada array biasa itu, ada yang namanya itu array asosiatif. Nah, jadi ada dua macam array ya. Kita sudah pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa pada episode pemrograman website selanjutnya.